Drama besar terjadi di Korean Felix 2024-2025. Daejeon Red Sparks harus menelan pil pahit karena absennya Megawati Hangestri Pertiwi akibat cedera paha. Kabar kurang mengenakan datang dari Korean Felix 2024-2025. Megawati Hangestri Pertiwi, andalan Daejeon Red Sparks, harus absen akibat cedera paha saat laga krusial melawan Incheon Pink Speeders. Absennya Mega memberikan dampak besar pada performa tim, yang akhirnya kalah dengan skor telak 0-3. Pertandingan yang seharusnya jadi ajang pembuktian malah menjadi bencana bagi Red Sparks. Awalnya, Red Sparks memulai laga dengan cukup baik di set pertama, bahkan sempat memimpin dengan skor 5-1. Namun, Pink Speeders berhasil mengejar ketertinggalan hingga skor imbang 10-10. Dari situ, dominasi Pink Speeders tidak terbendung, dan Red Sparks harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 16-25. Set kedua berlangsung lebih menegangkan. Red Sparks berusaha bangkit dan sempat memimpin 14-12. Tapi, keunggulan itu tidak bertahan lama. Pink Speeders kembali mengambil alih permainan dengan skor akhir 21-25. Kekecewaan mulai terasa di kubu Red Sparks, terutama karena pengganti Megawati tidak mampu mengisi kekosongan dengan baik. Set ketiga menjadi puncak dari perjuangan Red Sparks. Meski sempat memimpin 13-10, mereka gagal mempertahankan momentum. Pink Speeders kembali menunjukkan keunggulan dengan permainan solid dan menutup set ketiga dengan skor 22-25. Kegagalan Red Sparks mempertahankan fokus di saat-saat penting menjadi sorotan utama. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnya. Sungguh disayangkan kami kalah setelah sempat memimpin di ketiga set. Banyak kesalahan yang tidak perlu, dan itu harus segera diperbaiki sebelum pertandingan selanjutnya, ujarnya. Ko juga menyoroti absennya Megawati yang sangat memengaruhi strategi tim. Mega sangat penting di tengah serangan. Park Eun-jin memang aktif, tetapi Jung Ho-yang tidak bisa fokus, tambahnya. Yang lebih mengecewakan, pemain pengganti Megawati, Lee Seon-woo, hanya mampu mencetak 7 poin. Ko Hye-jin tidak ragu mengkritik performa Lee. Itulah kemampuannya, dan inilah alasannya mengapa ia tidak bisa bermain lebih sering. Ketika ada hal yang sudah diinstruksikan dalam latihan untuk tidak dilakukan, tetapi tetap dilakukan, itu namanya keras kepala, tegasnya. Absennya Megawati menjadi pukulan telak bagi Red Sparks, yang kehilangan salah satu pemain kunci di posisi opposite. Selama ini, Mega selalu menjadi andalan dalam serangan-serangan penting yang mampu membalikkan keadaan. Namun, tanpa kehadirannya, Red Sparks terlihat rapuh, terutama dalam menghadapi tekanan di saat-saat krusial. Momentum yang seharusnya menjadi keuntungan malah berbalik menjadi beban bagi tim. Ko Hye-jin juga menyinggung pentingnya evaluasi mendalam untuk seluruh tim. Kita tidak bisa bergantung pada satu pemain saja. Tim ini harus memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Jika tidak, kami akan terus mengalami kesulitan seperti ini, tambahnya. Pernyataan tersebut seolah menjadi peringatan bagi tim untuk segera memperbaiki kekurangan yang ada sebelum kompetisi semakin ketat. Kekalahan ini juga menjadi pelajaran penting bagi Red Sparks, terutama dalam hal menjaga fokus dan konsistensi. Dalam olahraga, detail kecil seringkali menentukan hasil akhir. Sayangnya, dalam laga ini, kesalahan kecil yang berulang justru menjadi bumerang bagi Red Sparks. Dari kesalahan servis hingga kehilangan poin karena miskomunikasi, semuanya menumpuk menjadi beban yang sulit diatasi. Pelatih Ko Hye-jin memastikan bahwa Mega sudah beristirahat penuh dan akan dipersiapkan secara maksimal untuk pertandingan berikutnya melawan GS Chalters Seoul Kicks pada tanggal 23 November 2024. Mega akan siap bermain melawan GS Chalters. Kami berharap ia dapat memberikan dampak besar bagi tim, ungkapnya penuh harap. Dengan semangat tersebut, Red Sparks harus bekerja keras agar tidak kehilangan momentum di laga-laga penting mendatang. Cedera Mega menjadi perhatian besar tidak hanya bagi Red Sparks, tetapi juga bagi penggemar voli di tanah air yang terus mendukung langkahnya di Korea Selatan. Mega, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pevoli terbaik Indonesia, diharapkan bisa segera pulih dan kembali memberikan kontribusi maksimal. Apakah Mega mampu kembali ke lapangan dengan performa terbaiknya? Semua mata kini tertuju padanya. Jangan lupa, terus pantau update terbaru dari Korean Felix dan dukung perjuangan Megawati Hangestri bersama Daejeon Red Sparks hanya di channel ini. Terpuruk dua kekalahan beruntun, bisakah Red Sparks bangkit di tengah badai cedera yang menggerogoti timnya? Saksikan perjuangan Megawati Hangestri. Red Sparks sedang berada dalam periode krisis di Felix musim ini.
Klub yang diperkuat oleh Megawati Hangestri mengalami 2 kekalahan berturut-turut yang membuat mereka harus rela terlempar dari zona playoff. Kekalahan ini tentu menjadi tamparan keras bagi tim yang sebelumnya berhasil tampil konsisten di awal musim. Di laga terakhir putaran pertama, Red Sparks menghadapi pemuncak klasemen sementara, Pink Speeders, dalam duel yang sangat dramatis dan menegangkan. Pertandingan ini berlangsung hingga 5 set penuh, menunjukkan betapa sengitnya persaingan antara kedua tim. Pada set pertama, Red Sparks berhasil unggul tipis dengan skor 26-24, tetapi Pink Speeders dengan cepat merespons dan merebut set kedua dengan skor 18-25. Pertandingan semakin memanas di set ketiga, di mana Megawati Hangestri dan rekan-rekannya berjuang keras untuk mengambil alih kendali. Sayangnya, mereka kembali kehilangan momentum dan kalah 21-25. Namun, di set keempat, semangat pantang menyerah Red Sparks kembali membuahkan hasil, mereka menang 26-24. Meski demikian, di set penentuan, stamina para pemain Red Sparks tampak terkuras sehingga harus menyerah dengan skor 10-15. Penampilan Megawati Hangestri di pertandingan ini patut diacungi jempol. Ia mencetak total 28 poin, menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik di V-League. Selain Megawati, Vanja Bukilic juga memberikan kontribusi besar dengan tambahan 22 poin, sedangkan Pyo Sungju menambah 9 poin. Sayangnya, meski ketiganya tampil maksimal, hal ini tidak cukup untuk mengamankan kemenangan bagi tim mereka. Situasi semakin rumit bagi Red Sparks karena mereka harus bertanding tanpa kapten sekaligus motor permainan mereka, Yeom Hyeseon. Sang kapten harus absen karena cedera yang dialaminya, dan ini menjadi pukulan berat bagi tim. Sebagai pengganti, pelatih Ko Hejin mencoba menurunkan Kim Chana dan An Yerim, namun keduanya dinilai belum mampu tampil optimal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Yeom. Setelah pertandingan, pelatih Ko Hejin memberikan komentar yang cukup keras terhadap performa timnya. Menurutnya, absennya satu pemain tidak seharusnya menjadi alasan untuk kekalahan. Jika tim hanya bisa menang ketika semua pemain bintang hadir, maka mereka tidak layak bermimpi menjadi juara, ujar Ko dengan tegas. Ia juga menyoroti pentingnya mentalitas dan kemampuan para pemain untuk mengatasi tekanan di lapangan. Sebagai pelatih yang berpengalaman, Ko Hejin tentu paham betul bahwa mentalitas adalah kunci untuk sukses, terutama di liga sekompetitif V-League. Ia berharap para pemain seperti An Yerim, yang juga sahabat dekat Megawati, dapat segera beradaptasi dan menunjukkan performa yang lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Kekalahan beruntun ini semakin membuat posisi Red Sparks di klasemen goyah. Setelah kalah dari Pink Speeders, mereka harus rela posisinya digeser oleh IBK Altos yang kini berada di posisi ketiga dengan 13 poin. Sementara itu, Red Sparks tertahan di posisi keempat dengan raihan 10 poin dari 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Selain kekalahan melawan Pink Speeders, Red Sparks juga harus menyerah dari juara bertahan musim lalu, Hyundai Hillstatte, dengan skor 1-3. Pertandingan melawan Hillstatte juga tidak kalah dramatis, terutama di set keempat yang harus berakhir dengan skor 37-39. Momen ini menunjukkan betapa kerasnya perjuangan Red Sparks, meskipun pada akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Di sisi lain, kemenangan Pink Speeders semakin memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen dengan torehan 17 poin. Kim Yeon-kong, yang dijuluki Ratu Voli Korea, terus tampil dominan dan menjadi penentu kemenangan timnya. Dengan performa yang konsisten, Pink Speeders tampak sulit dihentikan musim ini. Namun, bukan berarti peluang Red Sparks telah habis. Putaran kedua V-League masih panjang, dan Ko Hejin percaya bahwa timnya masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Kami harus memperbaiki kesalahan-kesalahan mendasar dan fokus pada pertandingan selanjutnya. Ini adalah ujian bagi kami untuk menunjukkan karakter sejati sebagai tim, tegas Ko. Kini, tantangan terbesar Red Sparks adalah bagaimana mereka bisa memaksimalkan potensi para pemain muda dan bangkit dari keterpurukan. Megawati Hangestri sebagai salah satu pemain kunci tentu memiliki peran besar dalam memimpin tim di lapangan. Pertanyaan yang tersisa, bisakah Red Sparks membalikkan keadaan dan kembali ke jalur kemenangan? Atau akankah tekanan terus menghantui mereka sepanjang sisa musim ini? Kita tunggu aksi-aksi seru mereka di putaran berikutnya.